Aku sekalian yang sekarang masih menuntut ilmu, ya, sekarang merantau berpisah dengan orang tua, dengan satu niat apa? Mengubah masa depan menjadi lebih baik. Karena Bapak dan Ibu sekalian, mengubah masa depan itu yang paling mudah itu dengan pendidikan. Maka orang menempuh untuk mengubah meraih masa depan agar menjadi lebih baik. Ada sebuah kisah penuh hikmah terjadi pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Anak-anak sekalian, satu mukjizat Nabi Isa yang paling terkenal dan sering kali disampaikan di tengah-tengah kita sekalian, apa anak sekalian? Ya, bisa menghidupkan ya makhluk yang sudah mati hidup kembali. Itu mukjizat Nabi Isa. Ya. Nabi Isa ini punya kebiasaan, salah satunya itu dia sudah mengembara keliling masuk hutan, keluar hutan, pergi suatu wilayah, tidak suatu wilayah. Pada suatu ketika dia bertemu dengan seorang pemuda. Kata pemuda ini, wahai Nabi Isa, mau kemana? Saya mau mengembara, kata Nabi Isa. Boleh saya ikut, kata pemuda ini. Boleh, kata Nabi Isa, tapi ada syaratnya. Apa wahai Nabi Isa? Kata pemuda, semangat saya anak muda. Kemudian Nabi Isa, ya. Caranya sederhana saja, dalam perjalanan bersama saya nanti kalau kita menemukan sesuatu, kata Nabi Isa, kalau memang itu betul, kau harus mengiyakan. Artinya kalau memang benar, kau harus berkata benar. Kalau salah, kamu harus berkata salah. Atau kalau tidak, harus berkata tidak. Sanggupkan kau wahai pemuda, kata Nabi Isa? Sanggup. Diulang ini Nabi Isa, wahai pemuda, kalau kau memang tidak ikut kau perjalanan aku, kita berjanji dulu. Janjinya satu, sederhana saja. Engkau sanggup berkata iya kalau memang benar, berkata tidak kalau memang tidak. Baik, kata pemuda ini, wahai Nabi Isa, ayo kita melanjutkan perjalanan pengembaraan itu. Mereka berjalan mengembara berdua. Maka pada suatu ketika mereka sampai kepada hamparan rumput padang, rumput yang sangat luas. Benar tidak cerita? Nah, pernah belum? Udah pernah belum? Harusnya jawabnya pernah, Pak, tapi belum selesai. Kan udah dengar saya ceritakan. Ya kan? Udah pernah dengar, tapi belum selesai ceritanya itu. Kalau belum, kan tinggalin cerita saya dari awal. Nah, sampai kepada rumput yang sangat luas. Di situ Nabi Isa dan pemuda ini menemukan bekas berulang-berulang seekor ular sudah lama mati. Kata Nabi Isa kepada wahai pemuda, kamu hina gitu. Ini bekas tulang-tulang busuk yang lama mati kering dan berserakan. Bisakah engkau wahai pemuda menghidupkan kembali rusa ini? Kata pemuda ini, pacar Nabi Isa, saya tidak punya kemampuan untuk itu. Maka Nabi Isa dengan mukjizat itu bisa lihat. Dengan mukjizat Nabi Isa memang terbukti. Akhirnya atas kemauan dan izin Allah SWT, ini jadi rusa yang hidup sehat kembali ketika ada di rumput padang yang luas itu. Nah, kata Nabi Isa, wahai pemuda, kamu lihatlah, inilah salah satu bentuk kekuasaan dan kebesaran Allah SWT. Tadi tulang busuk kering berserakan di padang rumput, atas izin Allah karena mukjizatnya, jadi seekor rusa lagi yang sehat, kemudian segar dengan padang rumput itu. Akhirnya mereka lanjutkan perjalanan lagi. Sampai suatu ketika mereka dihadapkan dengan sebuah sungai yang sangat luas, dalam lebar. Kata Nabi Isa, wahai pemuda, itu dihadapkan dengan kesulitan lagi. Bagaimana kita bisa menyeberang ke situ, wahai anak muda? Kata Nabi Isa, bisakah engkau wahai anak muda menyeberang ke sungai itu? Ya, jangan pakai alat, jangan pasang. Kata Nabi Isa, gimana sebenarnya? Wahai Nabi Isa, bagaimana mungkin saya tidak punya kemampuan apapun? Ya, tapi ingat gak kata Nabi Isa, wahai pemuda, sebelum berangkat haji itu tadi apa? Ingat kata pemuda ini, saya akan berkata iya kalau memang benar, saya akan berkata tidak kalau memang tidak. Baik, kata pemuda ini, dengan izin Allah kembali Nabi Isa alaihissalam berdoa. Akhirnya mereka berdua bisa menyeberang di atas sungai ini, ibarat adu jumlah. Akhirnya dia berseberang selamat apa bahasa dan apa menggunakan alat apapun. Subhanallah. Wahai pemuda Nabi Isa alaihissalam,
Kau lagi nak dua ni bentuk mujizat besar Allah SWT dalam perjalanan kita. Akhirnya mereka, iya bisa aku mengakui kata pemuda. Ingat dia janji kita suruh berangkat tadi. Ingat kata pemuda, aku saya dalam perjalanan ini akan berkata iya kalau memang benar, akan berkata tidak kalau memang tidak. Lalu lagi berjalan sampai suatu ketika Nabi Isa dengan pemuda ini sudah kelelahan capek dalam perjalanan. Nah, Nabi Isa alaihissalam sudah menyiapkan 3 buah bungkus bekal makanan. 3 bungkus bekal makanan dalam perjalanan. Kata Nabi Isa, wahai pemuda, saya ini sudah menyiapkan bekal makanan untuk kita makan sama-sama. Tapi sebelum makan ini kita sama-sama taruh dulu makanan ini di sini, kita turun ke sungai, kita cuci tangan dulu. Baik, kata pemuda ini, wahai Nabi Isa, saya ikut saja. Ya, saya ikut saja. Mereka turun ke sungai bersama-sama, balik lagi ke tempat makanan tadi, pas datang. Nah, sebungkus makanan lebih. Bilang, wahai pemuda, tidak bisa. Siapa yang ngambil sebungkus makanan ini? Siapa? Tadi kamu ingatnya waktu tidak turun 3 bungkus makanan ini. Sekarang tinggal 2 lagi. Bukan siapa yang ngambil 3 itu? Tidak, bukan saya. Wahai pemuda itu tidak bisa. Itu kan janji gitu. Saya itu akan berkata iya kalau memang demikian, akan berkata tidak kalau memang tidak. Baiklah wahai pemuda, tidak bisa berbicara. Kita makan. Akhirnya makan mereka berdua, 1 bungkus untuk pemuda, 1 bungkus untuk Nabi Isa. Selesai makan, sudah kenyang, segera kembali, mereka melanjutkan sebuah perjalanan. Sampai suatu ketika pemuda dan Nabi Isa ini ke tempat gurun pasir yang sangat luas. Sudah pernah mendengar cerita ini benar benar. Sudah pernah dengar cerita itu? Oh, sudah mulai agak pintar itu. Sudah gak mau kejebak lagi. Jadi sampailah ke gurun pasir yang sangat luas. Kata Nabi Isa alaihissalam, wahai pemuda, coba kamu buat pasir itu menjadi 3 buah gunung, buat kamu besar ya. Buat tumpukan pasir menjadi 3 buah gunung. Ini betul-betul bisa hikmah Nabi Isa alaihissalam. Nanti kamu bisa tahu. Dibuat 3 buah gunung pasir itu sama besar. Kata Nabi Isa alaihissalam, wahai pemuda, masih tidak jadi sebelum berangkat tadi. Masih itu. Apa? Saya akan berkata iya kalau memang iya, akan berkata tidak kalau memang tidak. Aku tidak tanya dulu. Siapa yang ambil makanan sebungkus tadi? Bukan kamu Adrian. Tidak bisa. Bukankah saya sudah berjanji sebelum kita melakukan perjalanan? Kata pemuda, bukan waktu kita turun ke sungai kita sama-sama. Waktu balik itu juga sama-sama. Apa? Saya ngambil itu hanya bisa. Kata pemuda, kita mau dong, ngambil itu. Baik, pemuda itu tidak bisa. Sekarang kamu lihat tumpukan pasir itu. Nah itu tumpukan pasir 3 buah gunung pasir. Bisakah engkau hai pemuda mengubah pasir itu menjadi emas? Iya. Kemudian macam kata pemuda ini. Tapi ingat dengan janji sebelum berangkat, kayulah ceritanya terus setiap aku sekalian. Ingat betul. Baiklah wahai pemuda, dengan izin Allah atas Tuhan Nabi Isa alaihissalam, 3 gunung emas ini sekalian. 3 gunung pasir ini menjadi 3 gunung. Ganti itu. Bertanya lagi Nabi Isa alaihissalam, wahai pemuda, aku tidak bertanya lagi. Siapa yang ngambil makanan sebungkus yang tidak bisa? Bukannya apa begitu nggak bisa. Akhirnya kata Nabi Isa alaihissalam, baik kalau demikian wahai pemuda, aku percaya dengan apa yang kau katakan. Karena memang itu sebelum berangkat terjadi gitu. Nah sekarang 3 gunung emas ini kamu lihat ini mau saya bagi. 1 gunung emas ini untuk saya, Nabi Isa alaihissalam. 1 gunung emas ini untuk engkau wahai pemuda. 1 gunung emas ini untuk orang yang mencuri bahan makanan sebungkus yang kita. Kalau begitu Nabi Isa alaihissalam, saya yang mencuri makanan tadi. Kata pemuda Tuhan Nabi Isa, kaget Nabi Isa. Iya kata dia. Dia kata dia aku ada belum kan. Nih ya nanti kalau yang bilang iya saya mengambil sebungkus makanan. Baiklah wahai pemuda, aku percaya dengan apa yang kau katakan. Berarti 2 gunung emas ini milik kau. Tapi untuk menyempurnakan rezeki dalam pengakuan kamu, maka ambil ganda untuk 3 gunung emas.
Satu itu kan membawa maling sebungkus makanan tadi dapat kamu bawa. Ya, sebelum ini memang hak kepada beliau. Yang jatah saya ini Nabi Sallallahu ambil dahulu, diserahkan ketiga gunung masjid dan hubungan. Anak-anak sekalian, dalam situasi seperti itu bayangkan pemuda kawan Nabi Isa ini ayo raya. Tapi kata Nabi Isa alaihissalam, wahai pemuda, sampai di sinilah perjalanan kita. Silakan kamu lanjutkan, ambillah 3 gunung masjid yang mau kembali melanjutkan perjalanan saya. Senang dia, pemuda terbayang dia, ini dulu dapat 3 gunung. Dalam suasana senang Nabi Isa melanjutkan perjalanan, datanglah 3 orang. Ya, dengan sekejap mendekati pemuda ini katakan, wahai pemuda, kapan nak mati kami bunuh. Dikira bahasa sederhana itu sekalian, atau kapan nak berbagi bunuh masih. Bingung pemuda, 1 lawan 3 sudah. Kata dia, jangan bunuh saya, itu berasal kan. Berasal dari mana kata penjahat? Itu bagi saya. Gunung emas, aku gunung emas 3 buah. Ambillah dengan kamu 2 gunung, 1 saya. Akhirnya tidak terjadi keributan. Nah, dalam situasi seperti itu penjahat mikir, kata kawan di gunung itu, udah ini itu bagi gunung emas, dan itu 2 gunung dari segunung, itu jadi makan dulu, atau penjahat yang 2. Gimana caranya? Ajung kawan itu diberi makan dari makan dulu. Satu yang jahat tadi kawan Nabi, kaum pemuda Nabi Isa, supaya dia jangan pergi, itu dari makan dulu. Nah, dalam perjalanan yang beri makan tadi sekalian ini bisa begitu. Dia pikir, kata dia belum makan tahun, dia kawin kawan Nabi, supaya gunung emasnya di tubuh kawan penjahat suan dengan kawan Nabi Isa. Tapi dulu 3 gunung, itu habis sebenarnya dulu. Tapi sebelum masalah. Itu racun baik, itu makanan itu bawa balik pada jatah di gunung emas. Katu ide berjahat kedua orang. Setuju betul? Artinya makanan untuk kawan Nabi Isa dengan sebuah penjahat yang nunggu sama-sama 3 gunung emasnya, tulis racun. Dengan harapan dia makan kalau mati, akhirnya 3 gunung emas itu milik penjahat yang kebagian beli makan. Akhirnya semangat balik. Batak bekal yang sudah diisi racun untuk meracun pemuda dan seorang penjahat dalam perjalanan ternyata dia gugur masuk rumah. Dia batak bekal dan meracun semua. Iya, masuk rumah. Ditunggu dengan kawan Nabi Isa dengan seorang penjahat dia. Disusulnya saya. Oh, patah, tidak nyampe yang tidak masuk rumah. Kawan berdua udah mati. Tergeletak makanan di samping itu, dia makan berdua dalam polisi apa makan racun, mati masuk lubang dalam mulut. Berarti racun itu ditulis. Api racun itu. Itu bisa menunjukkan ini bukan cara fiktif, bukan fiksi sebenarnya. Artinya keempat-empatnya masuk dalam lubang. Artinya apa? 3 gunung emas menjadi tidak berkuah. Aku bisa ini sekalian pelajaran buat kita semua. Ya. Yang pertama, hasil sebuah riset sekalian. Ada sebuah riset dunia, bukan orang Islam yang buat. Dari 24 kriteria orang yang mau sukses dalam hidup, yang mau sukses dalam hidup, bukan soal pintar atau tidak pintar, bukan juga berasal dari orang kaya atau bukan orang kaya, bukan juga karena atas dasar orang tua yang terpandang tidak terpandang, bukan. Ternyata dari semua riset 24 variabel penentu kesuksesan seseorang, poin yang pertama ternyata kejujuran. Maka Nabi juga Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu kan dia mengangkat kemuliaan dan faktor penentu pertama kejujuran sifat alami. Ini kan misalnya saya tidak perlu ulas lagi cerita pemuda dengan Nabi Isa, ini banyak sekali ketidakjujuran dalam